Saya mulai sedikit ya. Jadi mengenai overview LNG processing, LNG LPG processing sebenarnya. Ini adalah kilang PT Badak LNG di Plainside Bontang, tepatnya di Kalimantan Timur. Jadi kalau bapak-bapak sekalian atau rekan-rekan sekalian tahu, lokasinya itu sekitar 6 jam dari Balikpapan. Kalau dari Samarinda itu sekitar 3 jam. Nah, kalau dari Balikpapan ke Bontang, untuk pekerja dan keluarga itu biasanya pakai pesawat, sekitar 15 menit sampai 20 menit. Mungkin Pak Priyo atau Pak Desta mungkin udah pernah ke Bontang ya, bisa sharing-sharing juga. Kemudian ini tadi sudah dibacakan oleh Mbak Aulia untuk CV saya. Untuk pekerjaan di 2014 saya mulai join di Badak. Sebelumnya saya udah pernah kerja di Astra, 2 perusahaan Astra, Federal Izumi Manufacturing dan Toyota Automotive Kompresor Indonesia. Jadi dua-duanya perusahaan Astra. Untuk posisinya sebelumnya Production Engineering. Dan untuk selanjutnya adalah Security Research. Jadi ini adalah kebudayaan atau habit di perusahaan kami, di mana ketika memulai presentasi ada pesan mengenai secure. Di sini dari gambar di sini mendeskripsikan kecelakaan kerja selalu mengintai Anda. Jadi dimanapun kita bekerja, kita selalu memikirkan faktor safety dari mulai HIRA, hazard risk assessment, dan segala sesuatu yang berhubungan terkait safety ketika memulai pekerjaan. Dan di aturan perusahaan tersendiri ada yang namanya PPE, kemudian ada work instruction, kemudian ada work permit, dan HIRA tadi, hazard identification risk assessment. Kemudian saya ingin memberi gambaran sedikit. Apa itu Breathe air. You don't need a vape. natural gas A vape's done charging. dicairkan? Kan? Kenapa natural gas itu perlu dicairkan? Mungkin teman-teman di sini, rekan-rekan di sini bertanya-tanya, kenapa sih gas ini harus dicairkan? Jadi gas yang kita ketahui, baik LPG atau LNG, itu volumenya ketika dicairkan itu menjadi sangat-sangat kecil ya. Untuk LNG sendiri itu berbanding 1:600. Jadi kalau ada 1 liter LNG dalam bentuk liquid, ketika dia berubah fase menjadi gas, dia akan 600 kali lipatnya atau setara 600 liter. Begitu perbandingannya Bapak-Bapak sekalian. Jadi kenapa harus dicairkan? Agar volumenya menjadi lebih kecil atau menyusut ya. Ini bisa dilihat 1:600, kemudian 1:200. Untuk ini pressure-nya, tekanan, atau ini temperaturnya. Jadi untuk LNG sendiri temperatur boiling point-nya atau temperatur pencairannya di minus 160 derajat Celcius, yaitu temperatur cryogenik. Dan ini gas-gas lain tentunya ada etan, propan, butan, dan kondensat. Mungkin kadang-kadang bingung nih jurusan instrumentasi kok masuk ke sini, tapi ini basic mengenai tentang gas. Jadi kadang-kadang kita juga nggak ada salahnya buat mengetahui apa sih ketika kita bekerja di suatu perusahaan mengenai basic fundamental dasar mengenai perusahaan yang kita ada di situ. Oke, untuk selanjutnya LNG, liquefied natural gas. Jadi secara simpelnya yang tadi saya sudah jelaskan, natural gas yang disimpan dan ditransportasikan di dalam liquid di sini dengan tekanan atmospheric pressure. Jadi atmospheric pressure itu adalah tekanan udara yang normal. Contohnya kita
berada sekarang gitu. Jadi itu sekitar 1 atmosfer dan temperaturnya itu rata-rata sekitar minus 162 derajat Celcius. Jadi minus 162 derajat Celcius, bisa dibayangkan minus 162 derajat Celcius itu mungkin ketika suatu benda padat seperti besi itu dicelupkan bisa langsung bisa langsung kropos gitu. Karena ekstrim gitu ya temperaturnya, cryogenik. Jadi ini yang sudah dijelaskan sebelumnya juga kenapa harus dicairkan, karena LNG tersebut memiliki volume berbanding 600 ketika dicairkan. Jadi 1:600. Kemudian LPG, ketika berbicara LPG, liquefied petroleum gas, mungkin bapak-bapak sekalian, terus rekan-rekan sekalian udah tidak asing tentang LPG, khususnya LPG yang ada di rumah. LPG itu memiliki komposisi propan dan butan isinya untuk dikomersialkan yang ada di dalam tabung LPG. Mungkin ada macam-macam warnanya. LPG itu adalah produk di mana yang sampai di kita. Jadi isi dari komposisi gas tersebut adalah C3 dan C4, propan dan butan. Kemudian ada lagi C5+, yaitu heavier fraction atau kondensat, pentan plus natural gasoline. Jadi di sini adalah produk di mana seperti bensin, ya, Pertamax, dan lain sebagainya, kondensat plus, itu adalah C5+. Sedangkan LNG, apa sih komposisinya? Yaitu C1, mayoritas C1 sampai C4. Kemudian LPG hanya C3 sampai C4. Kemudian natural gas liquefied atau CNG itu adalah C2 sampai C5. Dan konsep natural gas adalah general mengenai seluruhnya komposisi yang ada di C1, C5+. Begitu Bapak-Bapak sekalian dan rekan-rekan. Kemudian ini adalah propertiesnya mengenai LNG. Ini adalah chemical composition untuk LNG properties. Jadi untuk LNG sendiri, kandungan metannya itu ada 87%. Mungkin kalau yang dulu pernah belajar di waktu SMA atau SMP mengenai tabel periodik, ya, ada alkana, alkena, ada alkana, alkena, alkuna itu mengenai ini. Sedikit review lagi, CH4 itu adalah metan. Jadi komposisi LNG itu 87%, 90% itu adalah metan, dan sisanya adalah etan, propan, butan, nitrogen, dan C5+. Dan untuk density-nya adalah 430 sampai 470. Untuk specific gravity 0,6. Oke. Ini adalah upper flammability limit, dan ini adalah lower flammability limit. Jadi ketika konsentrasinya terpenuhi dari 5% sampai 15%, itu akan menimbulkan kebakaran. Seperti yang kita ketahui, penyebab kebakaran itu adalah adanya oksigen, kemudian adanya fuel, bahan bakar, dan adanya energi, seperti energi panas dan lain sebagainya. Itu salah satu konsep ketika terjadi flammable atau terbakarnya suatu zat. Ini mungkin masih bertanya-tanya teman-teman sekalian, wah ini kayaknya lebih ke kimia, tapi di sini saya menekankan teman-teman hanya untuk lebih mengenal lagi apa sih industri gas itu, apa sih industri mengenai LNG, LPG, karena kedepannya kita akan merubah konsep dari sebelumnya penggunaan batu bara, gitu kan, dan
akan beralih ke zero emission untuk kedepannya. Jadi zero emission ini lebih tepatnya ketika kita menggunakan LNG business properties dan LPG seperti itu, karena tidak mencemari lingkungan. Maksudnya polusi yang terdampak pada LNG itu sangat-sangat bersih gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan batu bara yang asapnya sangat-sangat hitam bisa menyebabkan global warming, untuk LNG sendiri itu sangat ramah lingkungan gitu. Jadi karena seperti itu. Dan ini adalah PT Badak Overview. Ini adalah plan site kita. Jadi untuk plan-nya sendiri ada pembagian 3 zone. Ada zone 1, zone 2, zone 3, dan ini yang ditampilkan di gambar sini adalah zone 1. Untuk zone 2 itu adalah maintenance facility, warehouse, dan workshop. Dan plan untuk zone 3, zona 2, zona 3 itu adalah perumahan. Jadi untuk zone 1 ini adalah kilang. Jadi dari sini sepanjang ada pembatas pagar kilang, ini adalah zone 1. Jadi PT Badak sendiri adalah PT perusahaan pengolah gas alam cair di Indonesia. Selain Arun NGL, kemudian ada lagi Donggi Senoro, kemudian ada Tangguh LNG. Tangguh LNG ini di Papua. Kemudian Donggi Senoro ini di Sulawesi. Kemudian Perta Arun juga di daerah Papua. Laporan buku. Kemudian perusahaan PT Badak ini berlokasi di Bontang, di Kalimantan Timur, dan memiliki 8 proses tren alfa sampai hotel yang secara desain mampu menghasilkan 22,5 MPTA. Untuk diketahui sekarang trends yang sedang masih running itu sekitar 3 tren. Jadi untuk yang 4-nya statusnya idle atau shutdown, dan satunya standby. Menjadikannya menjadi kilang terbesar di Indonesia. Mungkin di Indonesia masih yang terbesar ya, tapi di dunia salah satu kilang LNG yang terbesar. Jadi PT Badak ini adalah kilang LNG mungkin salah satunya yang tertua gitu. Dan Badak LNG juga merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi Kota Bontang maupun Indonesia. Karena bisa kita ketahui untuk produksinya sendiri itu sekitar 600 meter kubik per jam. Jadi ketika loss 1 jam saja untuk satu tren itu bisa sekitar 4 miliar per jam yang hilang gitu. Jadi sangat kritikal sekali. Jadi untuk plan site Bontang ini salah satu OVITNAS atau objek vital nasional Indonesia. Nah, ini adalah proses pencairan LNG, atau yang kita ketahui adalah LNG proses overview. Jadi teman-teman itu gimana sih caranya jadi LNG atau LPG, terus kemudian bagaimana sih proses terjadinya perminyakan. Mungkin kadang-kadang bertanya-tanya konsepnya seperti apa gitu. Kita berbicara mengenai processingnya. Untuk di upstreamnya saya tidak terlalu mendeskripsikan, tapi saya akan coba jelaskan sedikit. Jadi dari sumur gas itu akan didistribusikan masuk ke knockout drum. Jadi di sini ada proses separasi pemisahan dulu dengan tekanan sekitar 45 bar masuk. Kemudian untuk fraksi beratnya akan turun di bawah, sedangkan fraksi ringan itu akan naik ke atas, yaitu gas yang mayoritas konsentrasinya C1 atau metan, etan, propan, dan kondensat lainnya. Kemudian masuk ke plant unit. Di sini ada proses plant unit. Plant 1 yaitu CO2 removal, kemudian ada dehydration, kemudian ada fractionation, dan yang terakhir itu adalah proses bagaimana pencairan LNG atau LPG tersebut. Dan
Kenapa harus masuk serangkaian proses yang begitu rumit? Karena ketika gas yang keluar dari sumur itu belum sepenuhnya murni dan masih banyak komponen-komponen gas yang perlu dipisahkan atau dimurnikan. Jadi masih mengandung CO2, karbon dioksida, kemudian masih banyak mengandung air, kemudian masih banyak mengandung impurities lainnya, zat-zat pembawa yang kotor-kotor dari sumur tersebut. Makanya kita harus melalui proses pemisahan di sini. Masuk di sini, kenapa harus dihilangkan gas CO2? Karena akan mengganggu proses pencairan. CO2 memiliki boiling point yang rendah, sekitar minus tidak sampai di minus 160, jadi akan mengganggu proses pencairan LNG. Dan konsentrasinya dibatasi kurang dari 50 ppm. Kemudian masuk ke dehydration unit, yaitu pengeringan. Gas yang sudah bersih, CO2-nya di sini masuk dengan didinginkan menggunakan propan compressor refrigerasi dan MCR refrigerasi. Mungkin sedikit bingung juga, ini apa propan refrigerasi MCR. Jadi kalau misalnya kita tahu sistem pendinginan itu ada 4 siklus, yaitu kompresi. Jadi kompresi dinaikkan dulu tekanannya, kemudian setelah dinaikkan tekanannya nanti ada namanya konsep pencairan untuk di MCR refrigeration. Jadi di sini adalah multi-stage, seperti pendinginan bertingkat. Seperti itu. Kemudian di sini ada penghilangan air dan Hg removal. Apa itu Hg removal? Yaitu merkuri. Kandungan merkuri sebenarnya tidak ada di PT Badak, tapi sangat perlu diyakinkan lagi karena merkuri itu sifatnya sangat berbahaya ya, Bapak-bapak sekalian. Jadi harus kita treatment lagi di sini sampai kandungannya kurang lebih dari 0,01 ppb. Kemudian lanjut ke proses fraksinasi. Di sini ada fraksinasi unit. Setelah dibersihkan, CO2 yang sudah bersih, kemudian air yang sudah bersih, sudah dikeringkan, masuk ke kolom fraksinasi. Kemudian dipisahkan gas tersebut, untuk yang fraksi ringannya naik ke atas, kemudian untuk fraksi yang lebih beratnya akan turun ke bawah. Seperti yang kita ketahui, ini ada komponen propan refrigerasi, kemudian MCR refrigerasi. Ini konsepnya sama seperti AC di kita, yaitu melalui proses kompresi, terus kemudian nanti dicairkan, setelah dicairkan kemudian diekspansi, dan nanti dievaporasi. Seperti itu untuk proses siklus refrigerasi. Sebenarnya sangat-sangat sederhana di plan untuk konsepnya, cuma implementasi di lapangannya mungkin memang terkadang lebih agak rumit. Kemudian setelah itu kita berbicara produk dari fraksinasi, dan produk top fraksinasi sendiri itu adalah LNG yang mayoritas komposisinya lebih dari 90%. Jadi kita berbicara dulu top produknya di sini. LNG akan dicairkan menggunakan low propan evaporator sampai temperaturnya minus 34 derajat Celcius dengan tekanan sekitar 40 bar atau 40 kg per cm kuadrat. Di sini masuk ke kolom pencairan LNG yaitu MCHE, Main Cryogenic Heat Exchanger. Jadi Main Cryogenic Heat Exchanger ini adalah suatu peralatan yang digunakan untuk proses likuifaksi LNG tersebut. Bagaimana bisa dicairkan? Tentunya ketika kita ingin mendinginkan suatu zat, otomatis pendingin itu akan lebih dingin temperaturnya dibanding yang didinginkan. Nah, ini adalah propan refrigerasi. Jadi di sini ada 3 stage. Yang pertama
untuk high level propan evaporator, dan di sini medium level propan evaporator, dan di sini untuk low level propan evaporator. Jadi ada 3 stek pendinginan. Dan temperaturnya berapa di sini ketika didinginkan, yaitu minus 45 derajat Celcius atau sampai minus 55 derajat Celcius. Kemudian bertemu gas yang sudah didinginkan tadi di minus 34, naik ke atas. Kemudian di sini ada proses ekspansi, penurunan, sampai temperaturnya minus 120 derajat Celcius dengan cara dispraykan ke cup. Cup itu seperti pipa-pipa di dalamnya, jadi feed gas ini naik ke atas, kemudian naik lagi ke bagian top, kemudian di sini ada proses ekspansi lagi. Jadi menggunakan proses MCR kompresor ini ada 2, jadi dari tekanan sekitar 2 kilo masuk, dikompresikan sampai 13 kilo masuk, kemudian keluar lagi dikompresikan sampai tekanannya sekitar 50 kilo. Jadi di sini 50 kilo, di sini 45, temperaturnya kurang lebih sama, tapi di sini minus 34, di sini minus 50. Didinginkan, naik ke atas. Tekanan tinggi tadi ada proses penurunan temperatur. Kemudian dispray, naik ke atas masih, kemudian top produk di sini, temperaturnya itu sekitar minus 160 derajat Celcius, kemudian masuk ke LNG flash drum, dan masuk ke storage tank LNG. Dan di sini adalah penyimpanan LNG dengan tekanan 1 atmosferik dan temperaturnya minus 160 derajat Celcius sebelum dilakukan pengkapalan ke berbagai negara di luar negeri, begitu, ataupun di dalam negeri. Sedangkan untuk LPG masih sama konsepnya. Untuk bagian bottom produknya ini akan masuk ke deethanizer, depropanizer, dan debutanizer. Dan untuk di sini hanya menggunakan reboiler, diatur untuk titik didihnya, sehingga terpisahkan untuk produk-produk dari deethanizer, depropanizer, dan debutanizer yang nantinya akan masuk ke LPG tank dan nantinya akan dikapalkan ke dalam negeri. Begitu Bapak-Bapak sekalian dan rekan-rekan. Ini adalah LNG proses overview, mungkin skema yang sederhananya mengenai bisnis LNG di PT Badak. Dan PT Badak sendiri adalah Center of Excellence di ini adalah moto PT Badak juga, dan berbagai perusahaan dunia itu sudah bekerja sama dengan PT Badak. PT Badak sendiri diakui di dunia karena pengalamannya, karena experience-nya yang begitu luar biasa di dunia LNG, LPG, gas processing, itu sangat spesifik ilmunya sehingga banyak-banyak negara yang sangat-sangat tertarik untuk belajar dengan PT Badak ataupun untuk mengelola kilangnya ketika kita mempunyai plant site baru. Misalnya kita ketemu sumur gas baru dan ingin menghasilkan produk LNG, rata-rata perusahaan di luar, baik di Eropa maupun di Amerika, itu akan menggunakan jasa PT Badak sebagai services untuk melakukan CSUA atau commissioning startup gitu untuk pabrik awalnya. Di sini ada Freeport LNG, Cameron LNG, ini Freeport LNG sama di Amerika. Terus kemudian ada Dominion, kemudian ada Costa Azul. Ini semua sudah bekerja sama dengan PT Badak. Yang baru-baru ini dari 2018 sampai 2022. Kemudian Angola LNG ini juga di Afrika. Ini salah satu mitra PT Badak juga yang selalu menggunakan jasa PT Badak ketika melakukan CSUA atau pengoperasian tren yang baru. Kemudian ada Total, State Oil, kemudian ada Eni dari Italia, kemudian yang di dalam negerinya juga ada Tangguh LNG, Donggi Senoro, dan lain sebagainya. Dan perlu diketahui PT Badak sendiri sekarang berada di bawah naungan Pertamina Hulu Energi. Jadi di upstream ya, Bapak-Bapak sekalian dan rekan-rekan. Nah, ini mulai masuk ke DCS. Jadi perubahan kontrol mulai dari sistem analog,
Nah, sebelumnya analog seperti ini Bapak-bapak sekalian. Konsep awal berdirinya PT Badak itu kontrolnya masih analog, jadi masih semuanya kontrol menggunakan analog. Nah, saya juga belum pernah mengalami, cuman sekarang sudah lebih ke DCS. Sekarang sudah versinya Centum 3000 dan Centum 50 terakhir di upgrade ke sini. Jadi untuk pengontrolan semua plant site yang berada di job site itu akan dikontrol di dalam main control room. Jadi main control room itu isinya panel-panel kontrol begini. Baru kita kontrol parameter plan 1, plan 2, plan 3, plan 4, plan 5 yang tadi CO2 removal, kemudian dehydration unit, pengeringan, kemudian fraksionasi unit, sampai proses pencairan LNG, dan nanti terakhir untuk penyimpanannya pun kita kontrol di sini. Jadi di PT Badak itu ada 3 seksi, operasian, ada proses plants, kemudian ada utilitas untuk listrik, air, steam, dan terakhir itu ada di startup. Oke, Bapak-bapak sekalian, mungkin agak panjang proses penjelasannya, jadi ini udah masuk ke namanya sedikit membingungkan di masih tapi berpikir bagaimana cara kita memahami. Tapi saya yakin teman-teman sekalian bisa memahami gitu, karena ketika nanti masuk ke perusahaan gas atau perusahaan minyak dimanapun mungkin ini akan selalu bertemu gitu. Jadi jangan sampai ditakutkan gitu, jangan sampai hal yang wah ini kimia gitu. Jadi kita coba belajar lagi gitu tentang hal-hal yang baru. Ini adalah untuk yang tadi seperti saya ceritakan konsepnya, feed gas masuk ke plan 1, ini adalah blok diagram sederhananya, dipisahkan untuk CO2 dan H2S, karbon dioksida dan sulfurnya, kemudian masuk ke plan 2. Di sini adalah proses pengeringan, dihilangkan untuk air, kemudian merkurinya, kemudian masuk ke plan 3, di sini adalah fraksinasi, atau yang bisa kita ketahui, kalau di minyak itu ada destilasi, pemisahannya berdasarkan titik didih menggunakan reboiler, dan produknya adalah etan, propan, kemudian ada LPG, yaitu propan, ada butan, kemudian nanti yang terakhir adalah kondensat, dan nanti semuanya ini akan disimpan di dalam tangki. Kemudian untuk selanjutnya di proses pencairan LNG itu ada plan 5 yang tadi masuk ke MCHE. Bagaimana bisa dicairkan karena menggunakan pendingin tentunya. Apa pendinginnya? Yaitu propan refrigerasi dan refrigerasi MCR. Jadi pendinginannya ini diperoleh dari mana? Dari produk-produk yang kita gunakan sendiri di sini, yang sudah kita simpan kemudian kita gunakan untuk refrigerasi. Kalau di AC itu ada namanya freon gitu kan. Kalau di sini menggunakan propan refrigerasi dan MCR refrigerasi. Kemudian selanjutnya disimpan di dalam tangki penyimpanan di tangki LNG tank. Nah, ini ada plan satunya, contoh gambar gimana sih hilangnya PT Badak ini untuk prosesnya. Ini ada proses CO2 absorber di sini. Jadi proses, mungkin kalau orang kimia itu tahu penyerapan CO2 menggunakan AMDA, jadi sifatnya eksotermis, menghasilkan panas, kemudian diserap feed gas, jadi feed gas yang masuk ke bawah naik ke atas, kemudian nanti MDA yang masuk dikontakkan melalui tray-tray, nanti di atas ini sampai kandungan CO2-nya seminimal mungkin dan turun, baru masuk ke treatment selanjutnya. Begitu, dan ini adalah proses amin regeneratornya. Nah, fungsinya, kenapa sih CO2 harus dihilangkan, karbon dioksida dihilangkan di dalam feed gas tadi? Karena bisa mengganggu pembekuan ketika dilanjutkan proses yang lebih dingin. Jadi temperaturnya akan semakin dingin dan di situ akan membuntui proses perpipaan begitu.
Dan CO2 juga bersifat asam dan akan menyebabkan korupsi. Kemudian untuk media adsorben atau penyerapnya yaitu menggunakan AMDA 40% weight. Nah ini untuk prosesnya mungkin agak pusing juga ya. Yang baru ngelihat, oh ini pipanya jelimet sekali, agak rumit, tapi ini sangat-sangat sederhana. Mungkin kalau yang sudah bisa biasa membaca PNID ya, Pipe and Instrument Diagram, ini mungkin sangat-sangat sederhana ya. Jadi feed gas masuk melalui kontrol valve, di sini ada satu PV33, kontrol tekanannya 43 kg per cm kuadrat dengan temperatur 29 derajat Celcius masuk ke atas, kemudian sampai di tray 33 di sini ada pencucian BFW, kemudian di sini dikontakkan juga. Jadi untuk penyerapnya CO2 itu dikontakkan, jadi dari liquid CO2 itu akan menyembur ke sini, kemudian gasnya itu dikontakkan naik ke atas sampai kandungannya itu bersih CO2-nya. Kemudian di sini ada CO2 overhead cooler menggunakan media pendingin cooling water. Jadi temperaturnya itu yang tadinya panas akan didinginkan sampai 37 derajat Celcius. Kemudian di sini ada satu C3 CO2 overhead separator dipisahkan lagi. Jika ada MDA yang terikut akan lari ke amine flash drum. Sedangkan untuk gas tadi akan masuk ke high level propan evaporator dan menuju 2C1. Nah, ini adalah plan utamanya, Bapak-Bapak sekalian. Jadi konsepnya ada absorpsi, kemudian ada proses regenerasi amin. Ada proses penyerapan CO2 di sini. Nah, begini Bapak-Bapak sekalian untuk skema proses treatment bagaimana sih CO2 removal ini. Di semua konsep CO2 removal di perusahaan gas luar ini pasti menggunakan namanya AGRU mungkin di luar, yaitu konsep penghilangan CO2 removal unit. Kalau di PT Badak yaitu purification unit. Ya, baca skemanya dari sini, gas yang masuk kemudian dikontakkan oleh MDA sampai nanti di sini CO2-nya sudah lean atau miskin CO2, sedangkan nanti yang kaya tadi akan ditreatment, nanti dipisahkan lagi di sini. Untuk AMDA tadi dipanaskan, untuk terpisahkan CO2-nya nanti akan terrilis, terlepas ke atmosfer. Kemudian nanti AMDA yang sudah bersih tadi, CO2-nya sudah hilang, di kandungan AMDA akan dipompakan lagi balik ke kolom absorber. Jadi siklusnya tertutup begitu untuk proses penyerapan CO2. Ini adalah variabel operasinya, temperatur feed gas, kemudian komposisi CO2, kemudian laju alir amin, temperatur amin, dan ini adalah yang kita kontrol untuk di plant site-nya. Jadi ketika di DCS akan tergantung pada hal tersebut, karena semua yang kita kontrol akan berhubungannya dengan temperatur, pressure, kemudian flow, kemudian ada analyzer, kemudian ada level di bejana. Itu akan selalu bertemu rekan-rekan sekalian ketika kita berbicara peralatan instrumen di kilang. Ini adalah proses variabel utama aminnya, mungkin saya nggak terlalu dalami. Yang penting untuk general konsepnya bagaimana proses absorpsi itu kita tahu. Ini adalah proses penghilangan pengeringan, penghilangan air, dehydrasi, dan mercury removal unit. Di sini ada fungsinya untuk menghilangkan kandungan H2O atau air sampai 0,5 ppm. Kemudian merkuri itu sampai 0,01 ppb. Tujuannya sama, untuk berjalannya proses pencairan ini agar lebih berjalan lancar, karena akan mengganggu impurity air dan merkuri ini akan terjadi pembekuan di perpipaan gitu. Dan untuk penggunaannya sendiri, apa sih adsorban yang digunakan untuk proses penghilangan airnya? Itu menggunakan molekul absif, kemudian menggunakan siap atau sulfur intermediate aktif karbon. Begitu. Dan ini ada plan 2,
proses pengeringannya. Nah, mungkin masih bingung, tapi saya coba jelaskan di sini. Feed gas yang sudah bersih dari CO2 tadi masuk ke dryer decanter separator. Di sini didinginkan terlebih dahulu menggunakan propan level evaporator sampai temperaturnya berubah dari 39 menjadi 19 derajat Celcius. Kemudian kenapa harus didinginkan? Agar kondensasi sepenuhnya ketika ada air-air yang terbentuk di dalam gas, kemudian masuk ke 2CO2. Kemudian di sini kandungannya akan kandungan moisture atau airnya akan turun sampai 0,05 ppm di bawah 0,05 ppm. Fungsi instrumen di sini ada analyzer yang mengontrol 2i4, 2i5, 2i6 ini akan mengontrol seberapa banyak moisture yang akan keluar atau yang dibatasi. Ketika melebihi set point, itu akan terjadi pemberitahuan alarm high atau alarm high yang untuk menotis bahwa oh ini ada sesuatu di dalam molsifnya, entah udah kurang bagus atau proses regenerasi di dalam dryer ini yang tidak baik. Begitu teman-teman sekalian. Baru masuk ke 2C4 yaitu mercury removal. Jadi setelah proses pengeringan masuk ke filter, dibersihkan kalau misalnya ada emulsif yang terbawa atau terikut, kemudian masuk ke removal, mercury removal. Di sini dihilangkan kandungan merkurinya sampai 0,01 ppb. Begitu, kemudian masuk ke filter removal dan lanjut ke plan 3. Ini konsepnya, mungkin kalau nanti yang ada ingin tahu lebih dalam bisa tanya lagi, bisa saya jelaskan di mana yang agak membingungkan. Ini ada proses destilasinya untuk plan 3 sama, cuman saya ingin coba menjelaskan lagi tadi. Ini ada serangkaian perpipaan dan bejana-bejana yang sebegitu banyaknya. Ini adalah proses untuk vaksinasi untuk mendapatkan produk LNG, kemudian produk LPG dan kondensat nantinya. Nah, setelah mengalami proses pengeringan, tadi udah dihilangkan CO2, kemudian sudah dihilangkan air, masuk ke proses scrub column di sini, 3C1, dengan melalui pendinginan medium level evaporator dan low level propan evaporator. Ini hanya pendinginan bertingkat menggunakan propan refrigerasi. Jadi temperaturnya turun bertahap dari minus 4 derajat Celcius, kemudian sampai minus 34 derajat Celcius, masuk ke 3C1. Kemudian di sini dipisahkan berdasarkan apa dipisahkannya? Berdasarkan konsep pemanasan saja. Jadi steam dipanaskan, jadi bejana di 3C1 ini berhubungan dengan 3C1, berhubungan seperti yang kita ketahui. Kemudian di sini ada proses pemanasan menggunakan steam. Steam 200 derajat Celcius dipanaskan untuk hidrokarbonnya di sini nanti teruapkan sehingga nanti ada top temperatur yang harus kita jaga berapa, di sini minus 27 derajat Celcius sampai nanti akhirnya proses pendinginan. Jadi terpisahkan berdasarkan boiling point atau titik didih. Untuk C1-nya mayoritasnya akan ke atas, ke rilis, naik. Kemudian untuk C2+ akan turun ke bawah. Kemudian masuk ke 5E1 nantinya ke main cryogenic heat exchanger. Kemudian yang di sini untuk produk CNG-nya atau natural gas-nya yang lain, ada etan, kemudian ada propan, ada butan. Ini dari scrub column sendiri akan turun masuk ke 3C4, kemudian nanti yang belum dipisahkan lagi masuk ke 3C6, 3C8. Begitu Bapak-bapak sekalian dan rekan-rekan. Nah, ini ada proses P4, propan MC refrigerasi. Jadi semua ya di sini untuk industri migas itu tidak hanya tentang kimia, tapi tentang kemesinan juga kita belajar, mekanik, tentang instrumentasi juga pasti. Jadi fundamental semua itu mungkin harus dipelajarin ketika kita terjun di sini.
Namun ketika kita sudah masuk di plot, ditempatkan di suatu bidang, misalnya di bagian mekanik, di stationary equipment, atau di maintenance heavy equipment, itu bisa machinery heavy equipment, itu kita tahu konsep mana sih yang harus kita pelajari, atau mungkin kita ditempatkan di instrumentasi atau di elektrik gitu. Dan ini adalah konsep dasar mengenai siklus refrigerasi yang kita gunakan. Seperti yang kita ketahui, harus dinaikkan dulu tekanannya menggunakan kompresor, dinaikkan tekanannya, kemudian agar bisa dicairkan, nanti ada kondensor, kemudian ada proses ekspansi atau penurunan tekanan sampai nanti ada yang dimanfaatkannya melalui evaporasi. Kemudian nanti siklusnya balik lagi, jadi sistem refrigerannya ini akan balik terus secara closed loop, secara terus-menerus. Dan ini adalah propan refrigerasi, jadi konsepnya sampai minus 34 derajat Celcius, kemudian untuk MCR-nya itu sampai minus 150 atau minus 155 derajat Celcius. Ini adalah komposisinya. Ini ada N4-nya masih yang tadi, konsep pendinginannya seperti apa, ya seperti ini, proses pendinginan bertingkatnya dari proses kompresi, kemudian dinaikkan kanannya, nanti masuk ke proses kompresi lagi, ini masih proses kompresi, kemudian nanti akan digunakan di proses pencairan ini, kemudian nanti ada proses ini masih proses low level proper evaporator. Jadi kadang-kadang masih bingung ini, oh ini apanya, ini apa evaporatornya, ini evaporatornya PET E7, PET E8, PET E9, pendinginan bertingkat. Jadi bisa kita lihat perubahan temperaturnya 18, minus 7, minus 33. Di sini karena terjadi proses ekspansi, ada penurunan tekanan. Di sini 18 kilo, di sini sekitar 10, kemudian nanti di sini ada sekitar 3 kg karena udah low level propan evaporator. Kemudian masuk ke 5C1, MCR separator drum. Nah, baru digunakanlah untuk pendinginan LNG. Di sini ada 2 fase untuk gas dan liquid. Kemudian nanti naik. Nah, feed gas yang sudah keluar dari plant 3 tadi akan bertemu untuk didinginkan menggunakan vapor dan liquid. Untuk liquidnya sendiri di bagian middle ke bawah, sedangkan untuk yang vapornya sendiri akan digunakan pendinginan dari atas sampai ke bawah. Begitu untuk proses pencairan LNG. Selanjutnya saya akan masuk ke ini masih sama, oke, udah cukup ya untuk LNG proses untuk overview-nya. Masuk ke instrumentasi ya, mungkin sedikit mengenai instrumentasi. Jadi sharing mengenai instrumentasi. Masih ini ya, masih ada di ini ya, kelihatan ya? Belum Pak, ya share screen-nya belum kelihatan. Share screen-nya belum ya? Oke, baik. Bentar.
Sebentar ya. Atau kami bantu Pak dari panitia untuk share screen. Sudah kelihatan ya? Belum Pak, maaf belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Oke, bentar. Oh ini, oke. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak, aman. Oke. Oke. Basic Instrumentation and Control System, mungkin masuk ke tentang instrumentasi dasar dan kontrol. Masih sama tentang safety message-nya, safety moment. Di sini tentang COVID ya, COVID-19, COVID-19. Jadi ada beberapa cara yang biasa harus kita rutin lakukan untuk menghindari COVID gitu ya. Seperti hindari pertemuan fisik, sosial, terus menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, kemudian ya membiasakan hidup lebih higienis ya, seperti mencuci tangan dan lain sebagainya. Adapun agendanya ada definisi, kemudian sistem pengukuran, dan yang terakhir sistem kontrol atau pengendalian. Jadi di sini mungkin rekan-rekan sekalian lebih ahli dan dosen-dosen di sini juga sudah sangat-sangat paham ya, familiar apa itu instrumentasi. Jadi digunakan sebagai 4 alat pengukuran atau indikator, kemudian alat pengendali, alat analisa, dan alat pengaman. Nah, di sini juga sudah sangat-sangat familiar ya. Kenapa sih instrumentasi itu digunakan di kilang atau di industri-industri migas? Karena instrumentasi di sini penggunaannya yang dipakai untuk melakukan pengamatan, pengukuran, dan pengendalian. Sangat berperan ya Bapak-Bapak sekalian. Ketika kita bisa melakukan pengamatan, kemudian pengukuran, dan pengontrolan, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk sebuah industri. Dan kemudian di sini ada pengukuran atau measurement. Nah, ini sudah kita sangat-sangat ketahui juga, mungkin nanti bisa dipelajari Bapak-Bapak sekalian dan rekan-rekan sangat-sangat sudah familiar gitu kan. Kemudian istilah lainnya ada akurasi, kemudian ada range. Akurasi adalah nilai perbedaan antara hasil pengukuran dengan standar yang disetujui. Jadi akurasi ini sangat berperan penting dalam instrumentasi. Seberapa persen tingkat akurasinya itu akan mempengaruhi seberapa gangguan yang ada di operasional kilang. Jadi ketika temperatur itu menunjukkan harusnya di proses pencairan minus 160 derajat Celcius, kemudian ternyata menunjukkan temperatur normal sekitar 30 derajat Celcius, itu sangat berdampak sekali terhadap gangguan operasional proses di kilang, tentunya di kilang industri manapun. Dan kemudian ada range atau batas pengukuran seperti yang kita ketahui. Untuk range temperatur ada 0 sampai 120 derajat Celcius, itu tergantung settingnya ya, di minimum sampai maksimum. Kemudian untuk kontrol valve atau aktuator itu di 3 sampai 15 PSI. Untuk instrumen air supply-nya. Kemudian ini adalah span tentang pengukuran, ya, perbedaan antara batas atas dan batas bawah. Jadi kita yang menentukan apa sih untuk ininya, mungkin sudah sangat familiar ya Bapak-Bapak sekalian mengenai istilah-istilah ini. Jadi saya hanya sebatas mengulas saja. Kemudian ada error atau penyimpanan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Di sini ada sistem pengukuran
Jadi saya sharing sedikit, untuk di industri migas itu tidak terlepas mengenai 5 peralatan instrumen, yaitu pressure, tekanan, kemudian ada aliran atau flow, kemudian ada level di bejana, kemudian ada temperatur, kemudian yang terakhir itu ada analyzer. Di sini saya akan bahas mengenai sistem pengukuran flow. Jadi metodenya itu ada banyak-banyak, ada beberapa metode, banyak sekali Bapak-Bapak sekalian, ada melalui beda tekanan atau differential pressure, mungkin ini yang umum digunakan, kemudian ada elektromagnetik, kemudian ada turbine meter, kemudian ada vortex meter, kemudian ada variable area meter, positive displacement meter, ultrasonic meter, dan cross correlation dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali untuk metode-metode pengukuran yang digunakan gitu. Jadi konsepnya banyak, tapi yang umum itu sangat umum itu seperti differential pressure ini kan sangat umum ya. Kemudian turbine meter itu juga umum. Nah, ini adalah tipe-tipenya. Untuk tipenya ada orifice plate, kemudian ada venturi, ada pillar tube, kemudian ada elbow taps. Jadi untuk proses yang umum ini yang menggunakan differential pressure, konsepnya itu bagaimana aliran itu bisa terukur menggunakan konsep beda tekanan yang disebabkan adanya hambatan pada aliran fluida. Jadi karena ada differential pressure, ada beda tekanan antara tekanan atas atau tekanan bawah atau antara tekanan upstream dan downstream, itu akan diketahui, dikonversi ke seberapa banyak sih aliran yang sedang terjadi di dalam perpipaan tersebut. Kemudian teorinya ada hukum Bernoulli seperti yang kita ketahui. Ini konsep pengukuran yang tipe orifice. Jadi ada drain hole-nya, kemudian ini adalah pipa internalnya, kemudian di sini ada fan hole location-nya. Jadi ini ada lubang drainase atau pengosongan, ini ada lubang venting-nya. Nah, seperti ini yang metering yang sering dipakai untuk di aliran sistem perpipaan di aliran di industri migas, khususnya di PT Badak ya, karena sangat sederhana dan relatif murah. Nah, ini adalah konsep sistem pengukuran di orifice sendiri. Jadi flow itu akan ngalir berdasarkan differential measurement. Jadi kita bisa lihat di sini, ini alirannya ada perbedaan tekanan dari tekanan misalnya di sini 104, kemudian nanti turun ke sini, ada pengecilan tadi kan menggunakan orifice, jadi keluarnya ada perbedaan tekanan gitu. Dan dari perbedaan tekanan di sini antara upstream dan downstream itu akan dikonversikan nantinya untuk ke aliran gas atau aliran liquid yang ada di dalam perpipaan. Ini adalah jenis orifice-nya, ada eccentric orifice plate, kemudian ada segmental orifice plate. Mungkin Bapak-bapak sekalian sudah familiar juga ya, karena terkait instrumentasi. Nah, saya hanya sedikit sharing karena sebenarnya ini lebih lebih teknis lagi gitu mengenai instrumen. Kemudian ada venturi. Nah, venturi dipakai untuk mengurangi kehilangan tekanan, dan ini ada beberapa perpipaan juga yang khusus menggunakan venturi. Jadi selain orifice ada juga menggunakan venturi. Umumnya digunakan di kompresor. Kemudian menggunakan proses yang bertekanan rendah. Nah, konsepnya dia sudah tekanan rendah, otomatis agar tidak banyak drop pressure atau kehilangan tekanan, biasanya kita menggunakan untuk pengukuran flow-nya menggunakan venturi. Nah, di sini. Jadi agar tidak drop pressure, sistem venturi ini ada mengalami seperti pengecilan perpipaan agar tekanannya tidak drop gitu. Begitu Bapak sekalian. Jadi konsepnya tidak ada perubahan
ini sama masih tentang delta pressure yang hanya perbedaan sistem Venturi ini digunakan untuk mengurangi kehilangan tekanan untuk pressure yang rendah. Kemudian ini ada konsepnya, ada high pressure tap, kemudian ada low pressure tap, ini ada high point, kemudian ini ada low point-nya, nanti melalui tubing, kemudian nanti dihubungkan ke transmitter, nanti ada high point, low point, kemudian mid point. Nah, di sini nanti ketemu berapa sih alirannya berdasarkan perhitungan dari alat instrumentasi tersebut. Ini hanya jenis-jenis sistem pengukuran untuk flow. Ini ada Venturi yang tadi yang sudah saya jelaskan, konsepnya seperti apa, high point, low point. Kemudian ini ada open channel meternya, biasanya digunakan di aliran-aliran water treatment plant. Kemudian ini ada pit top tube, digunakan untuk pada proses yang bertekanan. Ini ada elbow tipe untuk di sambungan-sambungan masih sama ukuran alirannya. Kemudian ada turbin meter, sama juga, cuman berbeda sedikit karena umumnya untuk liquid ya, karena tidak ada proses tidak ada dua fase di sini, biasanya menggunakan turbin meter agar lebih valid data yang digunakan. Konsepnya yaitu untuk flow memutar turbin dan kecepatan putaran sebanding harga flow. Mungkin yang dosen-dosen di sini sangat sudah familiar dengan turbin meter, sering digunakan di TA tugas akhir. Konsepnya sama menggunakan rotor, nanti yang dibacanya seberapa banyak sih putaran dari rotor tersebut, nanti dikonversikan berapa banyak aliran yang ada di dalam suatu perpipaan tersebut. Ini adalah rotameter. Jadi rotameter ini biasanya untuk gas. Biasanya sih ada di oil reservoir yang banyak digunakan. Jadi berdasarkan rotameter ini ada untuk penunjukannya seberapa banyak gas yang ada dialirkan di dalam pipa tersebut, ini bisa kita lihat. Dan konsepnya seperti ini untuk pengukurannya. Ini ada inlet connection-nya, kemudian ini bisa dilihat sendiri bawah sekalian dan nanti keluarnya di outlet fitting. Ini adalah ultrasonic flow meter. Untuk ultrasonic sendiri itu konsepnya menggunakan laju aliran terhadap kecepatan gelombang. Biasanya di sini digunakan di proyek-proyek khusus ya Bapak sekalian, untuk ultrasonic flow meter yang tadi saya jelaskan. Kalau di sebenarnya itu yang paling sering digunakan itu yang untuk menggunakan konsep differential pressure. Ini adalah ultrasonic. Dan permasalahan operasional itu sangat banyak terjadi. Indikasi flow tiba-tiba menjadi besar, kemudian diindikasikan ternyata low tapping point-nya buntu, kemudian high tapping point-nya berisi cairan lain, kemudian low tapping point-nya bocor. Jadi banyak sekali permasalahan yang ada di gelang, yang ada di pabrik itu. Nanti dari indikasi flow tiba-tiba rendah, tadi besar sekarang rendah, oh ternyata high point-nya buntu, kemudian low tapping point-nya berisi cairan atau kemasukan gas yang ada di pipa tadi masuk kemudian ke tapping point sehingga pembacaannya tidak akurat, kemudian high tapping point-nya bocor, kemudian indikasinya berfluktuasi, ternyata tappingnya terhalang atau koneksi kabelnya gelar itu. Dan ini adalah sistem pengukuran untuk level, mungkin hanya basic teorinya sama. Untuk penggunaan level tinggi permukaan cairan, pemakaiannya di bejana bertekanan, di vessel, kemudian bejana tidak bertekanan. Level ini sangat instrumentasi level untuk sensor level ini sangat dibutuhkan karena
kita harus mengontrol seberapa banyak fluida yang ada di kandungan bejana tersebut yang harus kita kontrol levelnya. Jadi kita membutuhkan sekali untuk instrumentasi level tersebut. Untuk level juga sama, untuk konsepnya ada beda tekanan, kemudian bubblers, kemudian capacitance, kemudian ada displacer, float level, kemudian ada juga level gauge. Ini ada konsep beda tekanannya, mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya Bapak sekalian. Prinsipnya sama, untuk delta pressure, pressure P2 dikurang P1 atau pressure yang maksimum dikurangi P1 sama dengan konsasa sebagai fungsi dari densitas atau massa jenisnya. Ini adalah proses, ini adalah sistem pengukuran level untuk liquid, gas, steam, atau yang di boiler biasanya digunakan. Jadi ada beberapa bagian, ada orifice, step valve, kemudian union of range, ada T-nya, kemudian ada 3 manifold, nanti masuk ke sini. Ini adalah transmitternya sendiri. Dan di sini ada drain-nya. Untuk gas sendiri juga sama, kurang lebih sama. Ini perbedaannya, hanya tidak ada orifice atau tidak ada orifice-nya. Jadi di sini untuk gas, dan ini untuk kondensat. Untuk steam sendiri, steam itu karena campuran antara liquid dan gas, maka membutuhkan kondensat pot. Untuk transmitternya sama, dibutuhkan. Jadi di sini untuk terbaca untuk flow-nya, dan nanti akan terintegrasi dengan DCS atau Distributed Control System. Berdasarkan beda tekanan, konsep dasar ya Bapak sekalian dan rekan-rekan yang sudah sering kita pelajari dari span N0. Jadi bisa kita lihat tapping atas berisi cairan untuk menghindari kesalahan penunjukan akibat overflow. Jadi ini adalah maksimum levelnya, kemudian ini ada minimum levelnya, nanti ada level transmitter untuk tapping point-nya. Jadi untuk pengukuran sendiri beda tekanan itu tidak boleh di bawah minimum level karena pembacaannya nanti tidak akurat. Dan di sini untuk maksimum levelnya nanti terintegrasi melalui level glass, kemudian ada juga level transmitter. Nah, untuk perhitungan pengaturan span N0-nya kita bisa lihat ini rumusnya. Kemudian untuk penentuannya sama juga. Tergantung jenis fluida yang ada di dalam vessel tersebut. Jadi massa jenisnya berbeda, otomatis span N0-nya juga berbeda. Dan seberapa tingginya juga mempengaruhi untuk setting point pembacaan yang lebih akurat. Ini menggunakan sistem pengukuran bubbler, digunakan di LNG tank biasanya, di sun tank, konsepnya sama, menggunakan beda tekanan. Karena ini menggunakan capacitance, jadi biasanya digunakan di tangki kapal LNG. Jadi harga kapasitansi bergantung pada kapasitas plant pada cairan dielektrik. Kemudian ini ada displacer, digunakan di level suite atau proses yang membutuhkan displacer untuk bejana-bejana yang lebih spesifik fluidanya. Jadi seperti kondensat, kemudian fraksi ringan lainnya itu biasanya menggunakan displacer. Ini ada float level, biasanya digunakan di kondensat tank, tangki-tangki besar yang sistemnya sesuai dengan judulnya, yaitu float level. Jadi mengikuti tinggi permukaan cairan yang ada di dalam suatu vessel. Seperti ini untuk konsepnya, teman-teman sekalian dan bapak-bapak sekalian. Ini untuk level gauge, ini ada level glass. Jadi
instrumentasi yang digunakan untuk level untuk penglihatan di luar. Yaitu- Pak Yohanes, mohon Ya. maaf Pak, untuk waktunya kita tinggal 10 menit lagi untuk penyampaian materi. Oke, baik. Mungkin bisa dipersingkat atau dipercepat Pak. Ya, dipercepat karena slide-nya masih banyak ya. Ini sistem pengukuran flow, kemudian masuk lagi ke temperatur ya. Untuk temperatur sendiri ada bimetallic thermometer, thermocouple, resistant thermometer. Mungkin ini konsep sistem pengukuran dan instrumentasi bisa dibaca aja ya sebagai modul karena sangat panjang sekali. Mungkin teman-teman juga sekalian mungkin udah cukup familiar ya. Ada yang sudah sangat paham sekali untuk TA-nya. Intinya seperti ini. Sama dengan sistem pengendalian proses. Nah, yang saya ingin sharing lagi, slide lainnya mengenai DCS ya. Nah, di sini apa itu DCS yang digunakan di konsep DCS yang ada di PT Badak. Hanya sharing sedikit lagi karena waktunya tinggal 10 menit. Tidak terasa. Kelihatan ya slide-nya untuk Mbak Aulia, bisa kelihatan. Oh, kelihatan Pak, sudah jelas. Sudah Ya, kelihatan. jelas. Nah, ini distributed control system, pengendalian sistem dan DCS, konfigurasi, dan yang terakhir ada konversi sinyalnya. Nah, pengendalian manual, seperti yang kita ketahui, namanya sistem pengendalian itu ada pengendalian manual. Nah, dibutuhkan sekali untuk pengontrolannya. Di sini ada fluida yang masuk, yaitu fuel gas atau bahan bakar. Kemudian di sini ada air, ada udara. Kemudian di sini ada water, ini air ya. Kemudian masuk sini. Nah, di sini menggunakan tapping aliran, banyak menggunakan untuk air, kemudian untuk gas, kemudian yang terakhir untuk udara. Ini pengontrolannya di boiler. Jadi boiler system ini untuk nyala api harus ada 3 komponen utama ini. Nah, seberapa banyak itu pengaturannya kan harus dilakukan lebih efisien. Kalau misalnya udaranya ketinggian atau fuel gasnya kebanyakan, maka tidak akan ada nyala api di sini. Sehingga kalau misalnya manual, ya kita ngontrol by valve di sini, by kerangan. Berapa banyak putaran yang aliran harus masuk ke sini kemudian. Ini pengendalian manual ya. Kalau misalnya sudah masuk ke manual, otomatis membutuhkan banyak orang untuk monitor kondisi. Keuntungannya tidak menimbulkan investasi peralatan, kerugiannya memerlukan banyak orang. Dan masuk ke DCS control, apa itu DCS, Distributed Control System, itu menggunakan sistem pengontrolan langsung. Misalnya, kita mengatur level kontrol yang ada di sini. Ini digunakan untuk pembatasan level, misalnya setting point-nya 50%, kemudian nanti berapa banyak flow air yang dibutuhkan untuk menjaga level di setting 50% untuk agar sistem pemanasan tetap menghasilkan uap yang optimal. Seperti itu. Nah, jadi semuanya ini udah terintegrated, jadi sudah terintegrasi satu sama lain. Seperti itu konsepnya untuk DCS control. Ini definisinya, sebenarnya banyak keuntungannya, otomatis jumlah yang mengontrol atau orang yang di panel itu lebih sedikit. Nah, ini adalah konsep pengontrolan yang ada di PT Badak di Plan 31 reboiler. Contohnya, ketika kita ingin menghasilkan boiler, seperti ini kurang lebih pengontrolannya.
Jadi ada boiler feed water, air yang dimasukkan ke economizer. Ini kenapa sih? Wah, ini harus tahu dulu prosesnya sampai terbentuknya uap steam 62 kg per cm kuadrat. Nah, apa yang kita kontrol di sini? Yang pertama, level steam drum itu harus tetap terjaga 50%. Kemudian apalagi flow BFW itu harus masuk seberapa banyak, itu juga kita kontrol di sini, bisa kita setting set point-nya. Jadi atau kita bisa cascade control dari level sini, nanti flow yang mengatur sendiri, menyesuaikan. Yang terpenting adalah produknya. Jadi produknya itu harus 62,3 dan temperaturnya sendiri dijaga di 445 derajat Celcius. Kenapa di sini disetting? Nanti ketika dia terlalu panas atau terlalu dingin akan diatur oleh kerangan dari TIC6 atau temperatur indikator kontrol TIC6. Itu kurang lebih gambaran di DCS control di PT Badak. Ini adalah sistem DCS-nya dari Centum tadi 75, kemudian upgrade terus sampai yang terakhir itu adalah Centum 3000 ya, yang tadi udah dijelasin di awal. Centum CS, yang terakhir Centum 3000. Dan yang terakhir Centum PP, sorry. Itu adalah DCS yang digunakan di PT Badak. Kurang lebih seperti itu. Ini ada upgrade dari Centum, perbedaan dari Centum CS dan Centum CS 3000. Kemudian sistem konfigurasi DCS itu terdiri dari dari 4, ada field instrument, kemudian ada FCS, ada HIS, dan EWS. Nah, mungkin ini modulnya bisa saya kasihkan nanti ke Pak Ridlo untuk di-share ke teman-teman ya. Siapa? Yang sangat bermanfaat ya, untuk dibaca-baca. Kurang lebih seperti itu ya untuk penggunaannya. Nah, untuk pengontrolnya sendiri seperti ini. Jadi yang sedang belajar pengontrolan sistem, desain grafiknya sama ya, menggunakan VP SCADA ataupun lainnya, konsepnya sama, yang dikontrolnya apa. Di sini ada set point atau ada proses variabel, kemudian manipulate variabel, berapa set point yang kita inginkan di dalam suatu level atau temperatur atau pressure. Nanti pengontrolan itu yang harus kita jaga seperti itu. Dan ini ada trending group grafiknya. Jadi DCS itu yang digunakan untuk pengontrolan di lapangan. Seperti itu. Nah, ini adalah HIS-nya, Human Interface Station. Masih banyak sekali ya, sampai halaman 45. Kalau misalnya dibahas lebih lanjut, kayaknya nggak cukup waktunya. Saya cukupkan ya. Jadi sampai di sini untuk sharing sessionnya mengenai LNG proses, LPG processing, kemudian tentang basic instrumentasi dan DCS atau Distributed Control System yang ada di PT Badak. Untuk materinya lebih lanjut nanti saya kirimkan ke Pak Ridlo ya, begitu teman-teman sekalian dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih banyak, dilanjutkan untuk sesi diskusi.